Pei Hao yang mengetahui kejadian itu kemudian menemui Pei Shun dan dengan sengaja menumpahkan anggur ke tubuh Pei Shun. Pei Shun kemudian pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Saat memasuki kamar, Yue Xing yang tidak sadar bergegas menghampirinya dan memeluk Pei Shun. Pei Shun menggendong Yue Xing ke tempat tidur, menyadari bahwa dia telah dibius seseorang. Pei Shun menenangkan Yue Xing dan mengantarnya istirahat. Jamuan segera dimulai, dan Pei Shun belum tiba. Pei Hao mengajak semua orang mencari Pei Shun. Sesampainya dia di kamar Pei Shun, Pei Hao tidak melihat Yue Xing dan merasa terkejut. Setelah diusut, jadi sepertinya seseorang telah menyusup ke kediaman Pei Shun. Pei Shun selaku putra mahkota dengan kemampuannya mampu menemukan pelayan yang membius Yue Xing, dan Pei Hao pun terlihat tidak mau membelanya. Sebelumnya, Pei Shun telah membawa tabib memeriksa Yue Xing dan ia baik-baik saja. Yue Xing yang sudah sadar segera mencari ayahnya dan mengajaknya kembali. Ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Festival perburuan musim semi segera diadakan dan diselenggarakan oleh putra mahkota. Pelayan menyarankan agar Pei Shun mengundang Yue Xing untuk menunjukkan padanya pesona putra mahkota. Hansen mengantarkan surat undangan, juga mengingatkan tentang hutang budi Yue Xing pada putra mahkota karena kejadian kemarin. Yue Xing akhirnya dengan berat hati setuju datang. Diketahui utusan dari kerajaan lain bernama Sang Yan selalu menyembunyikan wajahnya dan tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Pei Hao berencana mengirim utusan untuk menyerang Sang Yan. Ketika Yue Xing tiba di festival, dia pun mengenakan penutup wajah dan menyelinap pergi. Penutup wajah itu membuat Yue Xing dikejar penyerang tak dikenal. Pei Shun berbalik untuk menyelamatkan Yue Xing. Tapi Yue Xing tanpa sengaja terjatuh dari tebing. Pei Shun bergegas menangkapnya. Keduanya akhirnya sampai di dataran. Pei Shun mengakui dirinya telah bertahun-tahun mengalami mimpi yang berulang. Wanita ini sangat mirip dengan Yue Xing. Yue Xing dengan cepat menyangkal dan berjanji tidak pernah muncul lagi di hadapan Pei Shun. Yue Xing pun menutup mukanya. Keduanya kemudian bermalam di dalam hutan. 为什么退婚？那得明天再做吧。你是在找我吗？ Hansen atas perintah Pei Shun menyampaikan pada Tuan Liu bahwa putra mahkota dan Yue Xing telah mengalami kecelakaan, namun sekarang sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Kabar ini juga didengar oleh Yu Minghe yang ada di kediaman Tuan Liu karena ikut mencari Yue Xing semalaman. Keesokan harinya, Yue Xing kembali duduk dan makan dengan lahap. Pei Shun juga telah kembali ke kediamannya. Di suatu hari, Yu Minghe dengan senang menemui Yue Xing, mengatakan bahwa ia mendapat posisi dan sponsor dari putra mahkota. Yu Minghe bertanya, apakah Yue Xing bersedia menunggunya selama 2 tahun lagi? Mendengar ini, Yue Xing merasa patah semangat. Jika rencana dulu bersama Yu Minghe karena dirinya akan jauh dari putra mahkota, tapi sekarang jabatan Yu Minghe, maka bertemu dengan putra mahkota tidak dapat dihindarkan. Hari berikutnya, Pei Shun memanggil Yu Minghe untuk orientasi jabatan barunya. Setelah berbincang, Pei Shun mengetahui bahwa Yu Minghe ada janji di festival lampion bersama Yue Xing. Meski Yu Minghe meminta izin pulang awal, namun Pei Shun sengaja mengulur waktu Yu Minghe sampai ia tidak sadarkan diri karena banyak minum di sela membuat puisi untuk putra mahkota. Yue Xing telah tiba di tempat lampion. Pei Shun juga sudah datang dan meminta Yue Xing memenangkan lampion untuknya.
Pei Sun juga meminta puisi dari Yue Xing. Setelah menulis puisi, Yue Xing pun pergi. Keesokan harinya, Yu Minghe datang menemui Pei Sun, meminta maaf atas perilakunya semalam. Ia juga memperhatikan lampion dan mengenali tulisan tangan di lampion itu adalah tulisan Yue Xing. Pei Hao mendapat laporan dari pengawal bahwa Pei Sun bersama Yue Xing semalam. Pei Hao lalu mencari Yu Minghe dan mengatakan bahwa tunangannya bersama Pei Sun di festival lampion semalam. Pei Hao menambahkan bahwa Pei Sun dan Yue Xing dulu juga pernah bertunangan. Yu Minghe mulai menaruh curiga setelah mendengar berita ini. Yu Minghe lalu bertindak gegabah dengan menyebarkan rumor dinasti sebelumnya. Pei Sun yang mengetahui lalu menangkap Yu Minghe diam-diam. Yue Xing mendengar kabar Yu Minghe menghilang setelah pergi ke istana. Yue Xing lalu menemui Pei Sun dan bersedia menanggung kesalahan Yu Minghe bila perlu. Pei Sun membawa Yue Xing menemui Yu Minghe. Yu Minghe berkata ia bingung dan mengira Pei Sun pasti masih memiliki perasaan pada Yue Xing, sehingga Yu Minghe ingin Yue Xing membelanya. Yue Xing kecewa dan tidak menyangka Yu Minghe bertindak begini. Yue Xing lalu pergi. Pei Sun memerintahkan Yu Minghe untuk dihukum cambuk dan dilarang untuk memegang jabatan. Sekembalinya Yu Minghe ke rumah, ayahnya, Tuan Yu, merasa kecewa dan tidak beruntung dan ingin membatalkan pertunangan dengan Yue Xing. Pei Sun mendengar situasi ini dan langsung datang ke rumah Liu Yue Xing. Di sana, Pei Sun mendengar Tuan Yu berkata bahwa Yue Xing merayu Pei Sun. Pei Sun yang telah tiba menyatakan keterkejutannya atas ketertarikan tak biasa terhadap urusan pribadi putra mahkota.